Secara fisik, sulit dibedakan antara penganut Islam dengan Syiah. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam terutama dari sisi akidah, perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air sehingga tidak mungkin disatukan. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat, Islam bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Begitu pula sepeninggal beliau. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya. Umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman, sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah belah. Saat itu mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika Ali mengetahui sekte ini, Ali pun membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu Masjid Bani Kandah yang berfungsi untuk membakar mereka. Yang kedua adalah golongan Sabah atau yang biasa disebut golongan pencela. Ali mendengar tentang Abu Sauda bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar. Maka Ali pun mencarinya. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah ia sedang melarikan diri. Yang terakhir atau yang ketiga adalah golongan Mufaddilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Dalam sejarah Syiah, mereka terpecah menjadi 5 sekte yang utama, yaitu yang pertama adalah Kaisaniyah, yang kedua adalah Imamiyah atau yang disebut dengan Rafidah, yang ketiga adalah Zaidiyah, yang keempat ada Gulat, dan yang kelima adalah Ismailiyah. Dari kelima sekte tersebut, lahir sekian banyak cabang-cabang sekte lainnya. Dari 5 sekte tersebut, yang paling penting untuk diangkat adalah sekte Imamiyah atau Rafidah, yang sejak dahulu hingga saat ini senantiasa berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dengan berbagai cara, kelompok ini terus berusaha menyebarkan berbagai macam kesesatannya, terlebih setelah berdirinya negara Syiah. Iran menggulingkan rezim Shah Reza Pahlavi. Rafidah menurut bahasa Arab bermakna meninggalkan, sedangkan dalam terminologi syariat bermakna mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, berlepas diri dari keduanya, mencela lagi menghina para sahabat Nabi. Pencetus paham Syiah ini adalah seorang Yahudi dari negeri Yaman atau San'a yang bernama Abdullah bin Sabah al-Himyari yang menampakkan keislaman di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah mengenalkan ajarannya secara terang-terangan. Ia kemudian menggalang massa, mengumumkan bahwa kepemimpinan atau imamah sesudah Nabi Muhammad seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib karena petunjuk Nabi SAW atau menurut persangkaan mereka. Keyakinan itu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu, sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ali yang mengetahui sikap berlebihan tersebut kemudian memerangi, bahkan membakar mereka yang tidak mau bertaubat. Sebagian dari mereka melarikan diri. Abdullah bin Sabah, sang pendiri agama Syiah ini, adalah seorang agen Yahudi yang penuh makar lagi buruk. Ia disusupkan di tengah-tengah umat Islam oleh orang-orang Yahudi untuk merusak tatanan agama dan masyarakat Muslim. Awal kemunculannya adalah akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan kedok keislaman, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dan bertopengkan tanasuh giat beribadah, ia kemas berbagai misi jahatnya. Tak hanya akidah sesat, bahkan kufur yang ia tebarkan di tengah-tengah umat. Gerakan provokasi massa pun dilakukannya untuk menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, sang khalifah terbunuh dalam keadaan terzalimi.
Akibatnya pula, silang pendapat di antara para sahabat pun terjadi. Rafidah pasti Syiah, sedangkan Syiah belum tentu Rafidah, karena tidak semua Syiah membenci Abu Bakar dan Umar sebagaimana keadaan Syiah Zaidiyah, sekte Syiah yang paling ringan kesalahannya. Selain Rafidah, ada juga Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay Ats-Tsaqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Selanjutnya ada Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai dari Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far As-Shadiq, yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Sekte Syiah Ismailiyah ini berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Lalu yang selanjutnya ada Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak bulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum taubat, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Dan yang terakhir ada Syiah Gulat, yaitu adalah sekte yang ekstrim pemuja Ali bin Abi Thalib serta para imam lainnya, dan menganggap mereka bukan manusia biasa tetapi penjelmaan Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Mayoritas ulama mengklaim sesat aliran ini disebabkan pendiriannya yang terlalu jauh menyimpang dari prinsip tauhid. Nah, itu dia penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai aliran Syiah. Mohon maaf apabila di dalam video ini ada kesalahan kata atau penjelasan yang kami sampaikan kurang tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum